Halo semua, perkenalkan aku Tahlia Salsabila dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Mu'ana Hasanuddin Banten. Di video kali ini, aku akan ngobrolin tentang psikoanalisis klasik dari Sigmund Freud. Yuk kita bahas bareng. Psikoanalisis adalah teori psikologi yang fokus banget sama yang namanya alam bawah sadar. Menurut Freud, perilaku kita sehari-hari itu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran sadar, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi sama pengalaman, konflik, atau keinginan yang tersembunyi di alam bawah sadar kita. Freud juga punya konsep menarik soal struktur kepribadian yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada id. Id itu bagian dari dalam diri kita yang maunya instan. Pokoknya segala keinginan dasar seperti makan, tidur, atau kesenangan langsung harus dipenuhi. Contohnya, bayangin aja kamu lagi lapar banget nih tengah malam dan tiba-tiba kepikiran untuk makan pizza. Nah, biasanya suara id kamu akan ngomong seperti ini. Aku pesen sekarang lah. Yang kedua adalah ego. Ego adalah si penengah yang logis. Dia kayak mediator yang mencoba menyeimbangkan antara keinginan id dan kenyataan. Misalnya, ego kamu bakal bilang begini. Kalau pesan pizza sekarang, dompet bakal tipis. Plus nanti berat badan jadi naik. Gimana kalau aku makan mie instan aja? Nah, ego ini selalu beroperasi berdasarkan prinsip yang realitas. Yang ketiga, super ego. Super ego itu soal hati kita. Dia selalu mengingatkan soal moral dan nilai-nilai sosial yang kita pelajari semasa kita waktu kecil. Dalam contoh tadi, super ego bakal bilang begini. Kalau makan tengah malam itu kan gak sehat. Aku kan lagi diet dan janji sama diri sendiri untuk hidup lebih sehat. Nah, ketiga komponen ini selalu berdiskusi di kepala kita dan hasilnya mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Freud juga punya teori lain yang gak kalah menarik, yaitu soal tahap-tahap psikoseksual. Dia bilang kalau kepribadian kita itu dibentuk dari konflik yang kita hadapi sejak kecil. Kalau ada masalah di salah satu tahap, itu bisa aja ke bawah sampai dewasa. Misalnya, anak yang gak mendapat perhatian cukup di masa kecil, mungkin tumbuh jadi orang yang cenderung bergantung kepada orang lain. Oh iya, Freud juga percaya kalau mimpi itu adalah pintu ke alam bawah sadar kita. Dia menyebutkan mimpi sebagai manifestasi tersembunyi dari pikiran, keinginan, atau konflik yang tidak disadari. Menurut Freud, mimpi bukan hanya aktivitas acak di otak, melainkan punya makna simbolis yang bisa memberi petunjuk tentang apa yang sedang terjadi di dalam pikiran bawah sadar kita. Freud juga membagi mimpi menjadi 2 lapisan. Yang pertama, manifest content atau isi manifest. Ini adalah isi mimpi yang kita ingat setelah bangun, biasanya berupa cerita, gambar, atau kejadian yang terlihat jelas. Tapi menurut Freud, ini cuma permukaan dari mimpi. Yang kedua adalah latent content atau isi laten. Nah, ini itu adalah makna tersembunyi di balik mimpi. Isi laten mencerminkan keinginan, ketakutan, atau konflik yang ada di dalam bawah sadar kita. Biasanya, isi laten ini tidak langsung terlihat karena disamarkan dalam bentuk simbol. Contoh, kalau kamu bermimpi dikejar-kejar oleh seekor binatang, isi manifestnya adalah adegan dikejar binatang, tapi isi latennya mungkin adalah perasaan cemas atau tekanan dari suatu masalah dalam hidup kamu. Freud percaya bahwa mimpi punya fungsi penting. Yang pertama adalah pelepasan ketenangan psikologis. Mimpi memungkinkan kita untuk melepaskan keinginan atau konflik yang terpendam tanpa benar-benar melanggar norma sosial atau moral. Yang kedua, pemenuhan keinginan yang tidak disadari. Freud berpendapat bahwa mimpi seringkali menjadi cara alam bawah sadar untuk memenuhi keinginan yang tidak bisa kita wujudkan di dunia nyata. Freud menggunakan teknik asosiasi bebas untuk menganalisis mimpi. Caranya, pasien diminta menceritakan semua pikiran atau perasaan yang muncul ketika memikirkan elemen-elemen dalam mimpinya. Nah, dari sana, Freud mencoba mengungkapkan isi laten yang tersembunyi. Contoh kasus, misalnya seseorang yang bermimpi sedang berada di dalam kereta api yang melaju cepat. Saat dianalisis, ternyata orang tersebut sedang menghadapi tekanan besar di tempat kerja dan merasa tidak bisa mengendalikan hidupnya. Nah, kereta api ini dalam mimpi itu menjadi simbol ketidakberdayaan dan kecemasan. Bagi Freud, mimpi bukan cuma bunga tidur. Mimpi adalah jendela untuk memahami keinginan, konflik, dan ketakutan tersembunyi yang ada di alam bawah sadar kita. Meskipun
teorinya sering diperdebatkan. Analisis mimpi ala Freud tetap menjadi bagian penting dari sejarah psikologi dan terapi psikologis. Nah, gimana nih pengalaman kalian soal mimpi? Jadi, itulah penjelasan tentang psikoanalisis klasik dari Sigmund Freud. Teori ini memang menarik banget untuk dipelajari karena bisa membantu kita lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori Freud ini atau malah punya pandangan lain? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.